Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penyusunan anggaran kas. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Anissa Saukaljannah dengan NIM C1C0202130, Prodi Akuntansi, ruang 011. Di sini saya akan membahas beberapa submateri. Yang pertama ada definisi anggaran kas. Anggaran kas adalah prediksi aliran keluar masuknya uang yang direncanakan perusahaan di dalam suatu periode tertentu, beserta penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut. Kas mempunyai kedudukan yang sentral dalam upaya menjaga kelancaran operasional perusahaan. Jumlah kas yang memadai sangat penting bagi kelancaran perusahaan sehari-hari. Anggaran kas adalah perencanaan mutasi dan posisi kas jangka waktu tertentu, terdiri atas yang pertama ada perencanaan penerimaan kas atau aliran kas masuk, yang kedua ada perencanaan pengeluaran kas atau aliran kas keluar, dan yang ketiga ada penetapan sisa kas minimum. Materi selanjutnya yaitu pentingnya anggaran kas. Kas berfungsi untuk membayar semua aktivitas yang dilakukan perusahaan, baik dalam operasi sehari-hari maupun untuk investasi. Karena itu, bagi perusahaan, memiliki alat pembayaran dalam jumlah dan waktu yang tepat akan sangat bermanfaat positif bagi perusahaan. Kekurangan uang akan menyebabkan perusahaan tidak dapat membayar berbagai aktivitas operasi dan investasi. Jadi, pada dasarnya, tujuan dibuatnya anggaran kas adalah untuk memberikan informasi yang relevan tentang taksiran penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan pada suatu periode tertentu di masa mendatang. Ada dua pendekatan pokok yang dapat dipakai dalam penyusunan anggaran kas, yaitu metode penerimaan dan pengeluaran kas atau disebut dengan metode terpadu, dan metode aliran kas menurut laporan perhitungan laba rugi atau metode pendapatan neto yang disesuaikan. Selanjutnya ada format anggaran kas. Yang pertama ada aktivitas operasi, yaitu berbagai aktivitas yang berkaitan dengan upaya perusahaan untuk menghasilkan produk perusahaan sekaligus semua upaya yang terkait dengan penjualan produk tersebut. Yang kedua ada aktivitas investasi, yaitu berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan harta perusahaan yang dapat menjadi sumber pendapatan perusahaan. Yang ketiga ada aktivitas pembiayaan, yaitu aktivitas yang berkaitan dengan upaya untuk mendukung operasi perusahaan dengan menyediakan kebutuhan dana dari berbagai sumbernya serta konsekuensinya. Selanjutnya ada penyusunan anggaran kas. Yang pertama ada anggaran kas jangka pendek, yaitu alat operasional pengendalian kas sehari-hari. Jangka waktunya disesuaikan dengan anggaran tahunan. Anggaran ini juga berfungsi sebagai alat pemberian otoritas kas keluar yang secara terus-menerus disesuaikan dengan arus kas masuk dan situasi keuangan pada umumnya. Yang kedua ada anggaran kas jangka panjang, meliputi jangka waktu 5-10 tahun yang disesuaikan dengan perencanaan perusahaan yang telah disusun. Anggaran kas jangka panjang ini berguna untuk mengetahui kemampuan perusahaan menambah dana dari sumber-sumber internal dan sekaligus memperkirakan saldo kas pada setiap akhir tahun anggaran. Selanjutnya ada langkah-langkah penyusunan anggaran kas. Yang pertama, harus menyusun anggaran penagih piutang. Yang kedua, menyusun anggaran penerimaan kas yang terdiri dari penerimaan tunai, penagihan piutang, dan penerimaan lainnya. Yang ketiga, ada menyusun anggaran pengeluaran kas. Yang keempat, menyusun anggaran kas sementara untuk mengetahui kemungkinan terjadinya defisit kas. Yang kelima, memperkirakan pembayaran, bunga, dan menyusun skema pembayaran bunga secara lengkap. Baiklah, yaitu materi dari saya. Terima kasih. Semoga materi ini dapat sama-sama kita pahami. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.